Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan kembali menguliti roadmap masa depan Indonesia yang ini memang sangat dibutuhkan pada saat pemerintahan baru mau dibentuk dan mau berlaga pada tanggal 20 Oktober setelah dilantik di situ. Di tangan saya ada buku ini. Kita sudah berapa kali sudah mengenalnya. Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Ini diberi kata pengantar oleh Profesor Renald Kasali, PhD dari Universitas Indonesia. Buku ini dikenal oleh para aktivis dan kampus sebagai satu-satunya buku yang menjadi antitesis dari konsep kenegaraan yang jalan-jalannya dibuatkan oleh IMF, Bank Dunia, WTO, dan lembaga-lembaga super kuasa macam itu, ditambah sekarang dengan negara-negara super kuasa semacam Cina yang memberi kita banyak utangan, sehingga lewat utang ini kita bisa disetir menjadi apapun yang mereka mau. Skala-skala prioritas yang kita inginkan agar bangsa ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri bisa berubah lewat utang. Nah, kita sudah melihat kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai pengganti dari Trans Sumatera, jalan-jalan itu, Trans Kalimantan, Trans Papua dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Sebuah transportasi massal, kereta yang murah, bukan kereta swasta yang dibangun atau yang dibangun lewat utang sehingga rakyat menjadi sulit menggunakan modal transportasi itu. Dan kita sudah lihat kita sudah lihat kereta cepat Jakarta Bandung yang berhentinya di Padalarang, dan ini harus tambah lagi lanjutannya. Ini membuat kita sebetulnya orang Indonesia merasa tertipu. Kalau Jakarta Bandung sampainya di Bandung, bukan di jalanan seperti Metro Mini yang tidak mengantar sampai di tempat. Itu tidak baik. Apalagi sekarang telah menggerogoti APBN kita, karena pemerintah harus membayar karena biaya investasinya naik terus. Padahal ini adalah menang tender. Kalau menang tender, kita menangkan orang yang sudah punya skema dana yang jelas dan kita setuju. Ada yang lebih murah tapi kalah cepat dengan lobby Cina, Jepang kalah cepat, yang sebetulnya lebih murah dan lebih bisa kita andalkan karena sejak tahun-tahun 60-an sudah berada bersama kita, ikut membangun. Rentenir juga, tapi tidak sekeras Cina. Nah, ini kita memang setelah tidak adanya GBHN memerlukan sebuah roadmap, dan saya telah membuatkannya untuk bangsa ini, yaitu roadmap masa depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial, yang
yang merupakan antitesis dari yang diberikan oleh lembaga-lembaga superkuasa. Mereka, baik lembaga-lembaga superkuasa maupun negara-negara adidaya itu tidak menginginkan kita menjadi negara besar yang nantinya akan menjadi pesaing mereka seperti Cina dan India. Mereka tidak menginginkan ada yang kedua atau ketiga di Asia mengikuti jalan yang sudah ditempuh Cina dan India atau ditempuh Jepang dan Korea. Mereka tidak menginginkan itu, maka kita diplot menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain sebagainya, yang sekarang makin parah nih. Di negeri kita perjuangannya makin keras mereka untuk menggulkan semua, karena agama-agama di Eropa, Kristen dan Protestan dan Katolik sudah menyerah terhadap LGBT ini. Kata mereka, tinggal Islam. Kalau kalian juga kalah, maka habislah semuanya. Maka para penentang, kaum penentang Nabi Lut ini akan menguasai semua negara-negara di seluruh dunia. Dan kita akan mendapatkan azab Allah yang luar biasa. Dan saudara-saudara sekalian, ini kata Profesor Leonard Casali, ya, Isaac Rafiq, original. Dan ini kita tahu, ya, dalam halaman 23 buku ini dan seterusnya, saya telah menjelaskan berapa kali kita juga menayangkan ini, bahwa ada dua macam negara, yaitu negara merdeka penuh dan negara merdeka dengan kedaulatan semu. Negara merdeka dengan kedaulatan penuh ini contohnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Rusia, Cina, India, Jepang, Korea, dan yang semacam itu. Ditandai dengan mereka mampu membuat rencana ke depan yang jauh ke depan, didasarkan pada kepentingan bangsanya. Kepentingan bangsa lain bisa ditaruh di nomor 10, 20, 30, 100 dan lain sebagainya. Mereka tidak akan terpengaruh oleh itu karena mereka dengan nasionalismenya, mereka menginginkan negaranya menjadi nomor 1, menjadi makmur, menjadi tuan rumah di negerinya. Mereka ini membentuk kabinet, ya, dengan cara, ya, mereka menentukan dulu tujuan yang mau dicapai, mau jadi apa negaranya dalam 5 tahun ke depan. Kalau mau jadi negara industri, maka mereka akan menyiapkan kabinet yang akan mengarah ke situ. Kemudian baru menetapkan anggarannya. Kalau mereka mau menjadi lumbung pangan dunia, maka mereka tahu kabinet macam apa yang dibutuhkan, berapa anggarannya, dan bagaimana mencapainya. Kabinet itu dibentuk untuk mengejar tujuan itu. Tapi ada negara-negara yang punya kedaulatan semu, seolah-olah merdeka. Ini negara-negara berkembang, negara-negara Afrika, negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin dan sebagainya, berada menjadi negara dengan kedaulatan semu ini. Mereka tidak menentukan apa-apa yang mau dicapai, tapi membentuk, ya, membangun kabinet, lalu menentukan anggaran, kemudian mereka membagi-baginya. Dan karena itu mereka tidak pernah bisa mencapai apa-apa, karena mereka menjadi lentur. Kata Warhead Brecker yang dulu datang ke Cina 40 tahun yang lalu, diundang oleh Cina untuk bicara tentang masa depan.
Dan Warhead Breaker bilang bahwa negara-negara yang tidak menentukan masa depannya sendiri, pemerintahnya tidak menentukan masa depannya sendiri, maka masa depannya akan ditentukan oleh lembaga-lembaga dan negara-negara yang lebih maju, yang lebih berkuasa lewat pinjaman-pinjaman. Nah, inilah yang terjadi di negara kita sampai sekarang. Dan lebih parah lagi 10 tahun terakhir, sehingga kita seperti kedaulatan kita seperti hilang. Nah, sekarang kita punya pemerintah baru yang perlu mempunyai roadmap masa depannya sendiri, membangun jalan-jalannya sendiri, bukan jalan-jalan yang ditentukan oleh lembaga-lembaga superkuasa dan negara-negara superkuasa atau negara-negara kreditor dan rentenir yang memberi kita pinjaman. Ada 5 opsi yang bisa dipilih, yang ini memerlukan perencanaan dan pendanaan yang benar. Yang pertama adalah menjadi lumbung pangan dunia. Yang kedua, menjadi negara paling makmur di Asia. Yang ketiga, menjadi negara yang terbebas dari utang. Yang keempat, menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Yang keenam, menjadi pusat SDM dunia di bidang-bidang yang seharusnya kita unggul, yaitu pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, industri pengolahan, dan pariwisata tentunya. Ini opsi-opsi yang tersedia yang harus direncanakan. Kalau kita tidak merencanakan apa-apa, artinya kita cuma menghabiskan anggaran saja, asal jalan negara ini seperti orang buka warteg. Kalau pembelinya banyak untung, kalau tidak ada yang datang karena hujan deras dan sebagainya, ya rugi. Nah, yang kayak gini tidak bisa untuk mengurus negara. Maka yang akan terjadi adalah opsi pertama yang saya taruh memang di opsi pertama, yaitu menjadi beban dunia. Ya, karena tidak adanya perencanaan ini membuat kita dikuyok-kuyok, disetir oleh orang lain, dan kita menjadi beban dunia dengan kemiskinan, kelaparan, kejahatan di jalan-jalan, penyalahgunaan narkoba, angka tunawisma yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, dan yang semacam itu, dan yang sekarang sedang berjalan seperti ini, karena kita tidak memiliki perencanaan yang baik untuk berapa tahun ke depan. Kita tidak cuma menghabiskan anggaran ini sangat berbahaya, padahal ini akan terjadi secara otomatis kalau kita tidak merencanakan apa-apa. Maka yang bisa kita capai, kata Warhead Breaker dari Austria ini, yang bisa kita capai kalau tidak merencanakan apa-apa cuman kebetulan-kebetulan. Kalau kebetulan ada menteri yang bagus, maka kabinetnya di kementerian itu menjadi baik capaiannya. Kalau punya menteri yang pengusaha, dia jualan seperti BUMN yang dijual-jualin, yang rugi, yang itu tidak dikelola dengan baik. Beda halnya dengan di zaman Habibie, di mana Habibie menaruh Tanri Abeng untuk mengelola BUMN ini dan ditaruh di relnya yang benar. Sekarang kacau balau oleh politik, sehingga orang-orang yang tidak jelas ditaruh di posisi-posisi penting yang sebetulnya tidak mengerti apa-apa, cuman untuk meredam protes. Yang ini tidak baik. Padahal ada opsi yang bisa dipilih, misalnya menjadi lumbung pangan dunia seperti saya bilang tadi. Kalau bicara tentang lumbung pangan, kita bicara tentang produksi, tentang laut, pertanian, kehutanan, industri pengolahan, peternakan, di mana food itu diproduksi. Dan ini harus dikelola dengan baik dan anggarannya dihitung. Bagaimana caranya membuat petani ini bisa produktif
Kalau harus land reform, harus dilakukan land reform. Berapa biayanya itu dihitung sekarang. Yang kedua, menjadi negara paling makmur di Asia. Bila bicara tentang kemakmuran, kita bicara tentang kekayaan. Kekayaan apa yang kita punya? Kekayaan alam, kekayaan tambang, mineral, laut, dan lain sebagainya yang sekarang belum membuat kita jadi kaya. Karena apa? Karena kita tidak mengelolanya dengan baik dan kita tidak bisa mengontrol. Semua dikuasai oleh pengusaha-pengusaha swasta, pengusaha-pengusaha luar negeri yang kita tidak tahu dibawa kemana itu, karena kita cuma memberinya konsesi-konsesi atau diam-diam mereka membeli dari orang-orang yang pengepul istilahnya. Dan ini membuat kita tidak punya jalan untuk menyelesaikan utang-utang kita dengan cara yang baik. Kita lebih senang berutang lagi daripada minta bagian yang lebih besar dari tambang-tambang kita. Kita punya ekspor 5 juta ton nikel ke Cina, tapi uangnya tidak ada di sini. Dan kita sekarang 82% anggaran kita dibangun dengan pajak. Artinya kita tidak mampu menghasilkan, ya kita sama saja seperti Singapura, Jepang dan lain sebagainya yang memajakin penduduk sebanyak-banyaknya karena negaranya tidak punya apa-apa, tidak sebanyak kita. Tidak punya nikel, tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya barang-barang tambang yang mahal-mahal itu nih. Kita tidak punya, mereka tidak punya. Kita punya, tapi kita tidak menghasilkan semestinya 50% dari biaya APBN negara ini dibangun dengan uang yang didapat dari pertambangan, dari perkebunan, dari komoditas-komoditas yang berlimpah di sini. Tapi sekarang belum ada karena pemerintah belum mampu mengontrol devisa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo nantinya. Kemudian menjadi negara yang terbebas dari utang. Ini jalannya ada di situ. Ada di tambang-tambang kita, di mineral kita, cara kita mengelola laut, cara kita mengelola Selat Malaka dan lain sebagainya akan menghasilkan uang yang banyak yang bisa menyelesaikan masalah. Dan kita memerlukan menteri-menteri, Prabowo memerlukan menteri-menteri yang kreatif dalam mengelola ini sehingga utang kita bisa lunas dengan cara yang baik. Kecuali kita mau melakukan sesuatu yang lebih radikal dari itu, yaitu minta potongan utang karena kita lagi susah. Kemudian itu butuh menteri yang bagus, yang berani. Kemudian menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Ini negeri seluas ini. Yang terjadi di kita, sehal ada 15 juta kakak lebih. Mungkin sekarang sudah 20 juta kakak yang tidak punya rumah di Indonesia. Bagaimana negeri seluas ini, nomor 4 di dunia, dengan daratan yang luar biasa luas dan tanah-tanah kosong yang banyak, rakyatnya tidak punya rumah. Dan yang sudah punya rumah lewat undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja mau dihapus, mau dicabut, mau diambil tanah-tanahnya untuk konglomerat. Ini tidak boleh terjadi, harus dicabut undang-undang ini kalau mau memakmurkan rakyat. Kemudian menjadi pusat SDM dunia di bidang-bidang yang kita unggul. Artinya kita harus membangun sistem pendidikan dengan kesadaran geografis bahwa geografi kita berbeda dengan Singapura, dengan Malaysia dan lain-lain. Karena itu kita perlu pendidikan yang memudahkan kita hidup dengan tambang, karena tambang kita luar biasa besar, banyak. Kemudian bagaimana hidup dengan laut, bagaimana hidup dengan pertanian, bagaimana hidup dengan peternakan dan lain sebagainya, supaya rakyat ini bisa makmur. Ini harus dikelola dan inilah dibutuhkan kreativitas Mas Prabowo untuk membangunnya, membangun kabinet yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.